Oke, jadi kita mulai aja untuk sesi 5 days free class data analysis Python pada malam hari ini. Sebelumnya aku ucapin terima kasih banyak buat AJR, Eke Putri, Ellen, Geraldo Wijaya, Kasmulinda, dan Sola karena sudah join di breakout room ini. Jadi kita akan kembali belajar bareng-bareng ya terkait nampai ya. Kita lanjutkan lagi materi yang kemarin ya. Kemarin nampainya itu belum sampai tuntas ke bawah. Jadi kita usahakan untuk mungkin di minggu ini kita akan full ya membahas tentang nampai. Nah, kalau memang memungkinkan nanti kita bakal coba bikin satu atau dua ya kalau possible ya project yang berkaitan sama nampai seperti itu. Nah, jadi buat ngulas sedikit ya mengenai nampai, nampai itu adalah salah satu library ya, library dari Python yang dimana itu bisa kita install ya dan juga nantinya bisa digunakan digunakan sama interpreter kita gitu. Interpreter itu adalah kayak semacam tools ya, tools yang dimana itu sudah ke binding sama text editor, nanti kita bisa memanage banyak library maupun modul yang ada di Python itu sendiri. Nah, kemudian Python itu punya namanya modul juga ya, pip ya namanya ya. Pip itu digunakan untuk memanage beberapa modul-modul eksternal gitu. Sama kayak JavaScript, pip itu bagaikan npm ya atau Node Package Manager gitu. Jadi kita bisa pakai pip itu buat install modul. Nah, salah satunya NumPy ini. NumPy itu adalah singkatan dari numerical Python gitu ya. Jadi secara apa functionality NumPy itu bentuknya seperti list. List itu bentuknya apa ya? eh, bentuknya kotak-kotak gitu ya. Nah, jadi kita bisa menampung beberapa data ya, atau kita biasa sebut dengan collection of data gitu, atau data collection. Nah, kita ngulas sedikit ya, jadi NumPy array shape ya, jadi di apa list itu, di shape itu sendiri ya, kita sebutnya ND array ya. Kalau di NumPy, ND array itu sendiri itu punya atribut namanya shape. Nah, shape itu untuk menentukan bahwa setiap dimensi itu ada berapa banyak panjang. Maksudnya ada berapa banyak value-nya. Tuh, contoh kayak misalkan ini ada dua ya. Satu, dua. Ini berarti dua dimensi ya, teman-teman ya. Nah, dua dimensi. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat lihat ya. Untuk yang dimensi pertama itu ada dua value ya, yaitu array satu sama array 2 gitu. Ini yang indeks nol, yang ini indeks satu. Kemudian yang dimensi kedua itu isinya ada ini satu 2 3 4 5 6 7 8 gitu. Nah, kalau misalkan nih kita punya kelebihan satu gitu, salah satunya lebih value-nya. Nanti gimana panjangnya kira-kira penunjukan shape-nya. Nah, penunjukan shape-nya di sini cuma dua aja gitu. Dan koma di sini kosong. Kenapa kosong? Karena di sini tidak konsisten ya. Seharusnya di sini sama-sama gitu panjangnya. Karena kalau matriks itu untuk apa ya? Untuk operasinya itu harus konsisten seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Terus kita bisa ini ya pakai apa endemin itu untuk memasukkan value dalam array tersebut itu sebanyak berapa jumlahnya gitu. Misal endemin sama dengan 5. Nah, itu nanti kita masukin sampai 5 kali. Itu 5 dimensi. Ibaratnya kita bikin 5 dimensi. Oke, kita masuk ke pembahasan yang baru ya. Nah, ada reshaping. Reshaping means changing the shape of an array. Jadi, kita bisa mengubah bentuknya ya. Shape itu kan bentuk ya. Bentuk dari sebuah array. The shape of an array is the number of elements in each dimension. Bentuk dari sebuah array adalah
banyaknya jumlah elemen pada setiap dimensi. By reshaping, we can add or remove dimension or change number of elements in each dimension. Jadi kita bisa manipulate ya, bisa add, bisa nambahin, bisa ngapus dimensinya gitu. Nah, ini contohnya convert the following one dimension array with 12 elements into a two dimension array. Jadi kita mau mengkonversi satu dimensi array ini ya yang ada 12 elemen ini menjadi array dua dimensi gitu. The outermost dimension will have four arrays each with three elements. Berarti dibagi 4 array ya yang dimana masing-masing itu ada 3 elemen. Nah, di sini kan kalau misal kita reshape ya, jadi dibagi jadi berapa dimensi ya, jadi dua dimensi, terus dibagi jadi 4 bagian, terus nanti isinya masing-masing itu ada 3 seperti itu. Nah, jadi hasilnya seperti ini nanti. Itu dibagi 4 ya. Nah, ini tetap dua dimensi tapi banyak panjangnya itu ada 4 gitu. Untuk yang dimensi ke satu ya. Dimensi pertama itu ada 4. Oke, kita lanjut lagi. Nah, reshape from one dimension to three dimension. Jadi kita bisa convert juga nih jadi 3 dimensi. Misal di sini the outermost dimension will have two arrays that contains three arrays each with two elements. Ya, jadi nanti akan apa menjadi dua array ya. Jadi dua. Terus masing-masing that contains three arrays. Berarti di dalamnya itu ada 3 array lagi. Ya. Jadi pertama itu bagi 2 ya. Bagi 2 itu berarti ini sebelum kita lihat hasilnya ya. Kita coba. Nah, bagi 2 berarti 1 sampai 6 ya. Kemudian 7 sampai 12. Itu kan berarti bagi 2 ya. Benar ya. Hasilnya kan 12 ya. Jumlahnya 12 gitu. Bagi 2. Terus that contains three arrays. Berarti nanti dibagi jadi 3. Dibagi jadi ya 3 array ya masing-masing ya. Berarti yang pertama itu kan 1 sampai 6, yang kedua 7 sampai 12. Terus dibagi 3, berarti nanti di dalamnya bagi 3. 1 2 3 gitu. Jadi 1 2 3 4 5 6. Nah, each with two elements, benar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus 7, 8, 9, 10, 11, 12. Harusnya hasilnya seperti itu ya. Nah, ini. Benar ya, teman-teman. Jadi 2, 3, 2 itu berarti nanti teman-teman ini berpikirnya simple aja. Pertama-tama kita bagi 2 dulu. Ya, yang dimensi pertama berarti 1 sampai 6, 7 sampai 12. Kemudian yang kedua bagi 3. Bagi 3 berarti yang skopnya itu yang array pertama dulu. Berarti ini 1 2 3 4 5 6. Terus nanti yang kedua 8 9 10 11. 9 10 11 12 gitu ya. Seperti itu. 2 3 2. Can we reshape into any shape? Yes, as long as the elements required for reshaping are equal in both shape. Ya, jadi harus sama ya. Required for reshaping are equal in both shapes. We can reshape an 8 elements when the array into 4 elements in 2 rows to 2-dimension array, but we cannot reshape it into 3 elements, 3 rows to the arrays as that would require 3 times 3 equals 9 elements. Jadi ini kita contoh ya, misalkan ini 1 sampai 8. Nah, 1 sampai 8 ini kan berarti mau dibagi 3. Ya, bagi 3 itu berarti 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, tapi di sini ada 7 8 kurang 1 gitu. Nah, terus masing-masing mau dibagi 3 lagi gitu. Berarti 1 2 3 4 sampai 8 gitu ya. Nah, di sini bakal error ya. Cannot reshape array of size 8 into shape 3,3. Jadi nggak bisa kita reshape karena tidak ini ya, tidak konsisten. Nah, misalkan kalau jumlahnya itu ternyata 9, kira-kira bisa nggak? Kita coba ya. Nah, bisa. Jadi pertama kita bagi 3, berarti 1 2 3.
456, 789. Terus dibagi 3 lagi ya, berarti ya tetap itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu 3 ya. Kalau misalkan di masing-masing dibagi 3 terus bagi 2 bisa nggak kira-kira? Nggak bisa, size-nya kurang ya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Returns copy or view. Nah, jadi kita bakal cek ya. Ini dia nge-returnnya kopian ya. Maksudnya dia itu jadi array baru atau view baru gitu. Atau view. Kalau copy kemarin itu kan berarti dia itu membuat objek baru ya. Tapi kalau view dia nggak membuat objek baru, dia cuman apa ya, mengambil view-nya aja, mengambil tampilannya aja. Jadi kalau view itu ketika yang diubah itu adalah view yang baru, nanti yang original array-nya dia bakal ikutan berubah. Tapi kalau copy dia tidak akan mempengaruhi kopian yang barunya. Itu ya. Kemarin kan udah sempat aku jelasin ya. Jadi teman-teman seharusnya udah cukup paham. Kalau masih perlu diulang nanti bilang aja ke aku. Nah ini kita coba terus dicek pakai dot base ya. Di sini berarti 1, 2, 3, berarti di sini 2 ya. Jadi 2 terus jadi 4. Jadi 2 berarti seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Berarti ini yang ke satu, ini yang kedua dibagi 2 terus masing-masing dijadiin 4, berarti kan 1 sampai 4 ya, itu tetap ya. Terus di sini dot base. Kalau dot base itu berarti apa? Ini berarti apa? Kopian atau view kira-kira? Berarti yang di return ini view ya, karena sama seperti base-nya. Nah, ini. So it is a view. Betul ya. Returns the original array. Original array-nya kan ini ya. Nah, ini coba kita lihat hasilnya. Kalau misalkan nggak pakai dot base. Nah, ini kalau nggak pakai dot base dia tetap 2,4 ya. Itu 2,4 berarti dibagi 2 gitu. Terus kalau pakai dot base berarti dia ngecek yang apa? Dia itu sebenarnya dari original array itu bentuknya view atau kopian. Tapi kalau yang di return itu non berarti itu unknown dimension. You are allowed to have one unknown dimension, meaning that you don't have to specify an exact number for one of dimension in the reset method. Pass negative one as the value and NumPy will calculate this number for you. Oke, jadi kalau misal kita nggak tahu dimensinya ya, ada convert 1D array with 8 elements to 3D array with 2 times 2 elements. Jadi yang ini berarti 2 ya, jadi 2 terus dijadiin 2 lagi masing-masing ya. Terus nanti jadi -1. Berarti dia bakal apa, menghitungkan this number for you. NumPy will calculate this number for you. Oke. Kalau misalkan tidak diketahui dimensinya ya, kita coba dulu. Oke, di sini berarti iya benar ya. Pertama jadi 2 dulu ya sampai sini. Kemudian masing-masing jadi 2. Oke. Nah, terus nanti di sini -1. -1 ini berarti will calculate this number for you. 2 times. We cannot pass -1 to more than one dimension. We cannot pass -1. Oh iya, kita nggak bisa ngepassing -1 to more than one dimension. Jadi lebih dari satu dimensi ya, nggak bisa ngepassing -1 menjadi lebih dari satu dimensi. Oke. Set number for one of dimension in the reshape method. Oh iya. Kalau pas -1 to more than one dimension. Oh ya, oke. Berarti
Kalau misalkan jadi 2 lagi ya, kita tes aja ya. Bisa nggak kira-kira? Oke, tetap kalau misalkan jadi satu, seharusnya masing-masing. Nggak kebagi lagi. Apa itu shape 2 nggak bisa di reshape ya, size 8 dua jadi satu masing-masing itu nggak bisa kalau tidak diketahui. Oh iya, kalau nggak diketahui reshape-nya pakai min satu aja. Kalau min 2 sebentar ya. Ini hal baru juga sebenarnya. Exact number, meaning that you don't have to specify. You are allowed to have one unknown dimension. Have one unknown dimension, meaning that you don't have. Oh iya 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 Kak. Gini gini gini. Aku paham. Kalau misalkan di sini aku coba ya. Aku coba 9 di sini. Kalau bagi dua seharusnya nggak bisa ya. Terus kalau misalkan bagi tiga aja, bagi tiga, satu, dua, tiga, array reshape, sebenarnya intersect 3,3 ya. 3,2 coba. Coba kalau misalkan, oh harus dua ya. Sorry. Berarti 3,3 seharusnya. Bagi tiga, pertama bagi tiga dulu, terus dibagi tiga lagi. Bisa nggak? Jadi bagi tiga, terus coba min satu. Satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Oke. Jadi bentuknya seperti ini ya. Jadi tiga dimensi, tapi masing-masing di sini apa value-nya itu satu-satu ya. Nah, coba kalau misalkan di sini eh satu. Nah, hasilnya sama. Berarti dia itu bakal ngambil eh yang available dimension. Apa tadi yang tanya AJR. Yang available dimension selanjutnya itu berarti berapa gitu. Coba kalau misalkan 3,-1 bisa nggak? Nah, bisa. Nih. Berarti yang available dimension selanjutnya itu berarti 3,3. Nah, anggaplah tuh kayak ini tuh ada panjang banget ACR. Ini tuh ada panjang banget. Contoh misalkan nyampe 100 gitu. Nah, tapi saking panjangnya, misalkan ini big data ya, saking panjangnya tuh aku nggak tahu nih ini mau dibagi berapa. Mau dibagi berapa ya? Gitu. Iya, yang paling bisa betul AJR. Yang paling bisa nih. Ini pembuktiannya ya. Kan requirement-nya ini ada dua ya. Requirement-nya ini tuh ada dua ya, reshape ya. Jadi yang pertama itu pembagian pertama, bagi 4, terus dibagi 3. Tadi aku coba satu kan nggak bisa. Nih, misalkan aku nyoba satu, di sini 3 aja kan nggak bisa. Nah, padahal ini 9. Nah, kita coba kalau misalkan min satu itu kan otomatis di sini seharusnya 3 kan penggantinya yang available gitu. Nah, kalau misalkan tiga, tiga aja, kalau misalkan di sini aku isi satu, nggak bisa. Berarti coba kalau reshape, metode reshape ada penjelasannya nggak ya? Coba ya.
Sampai reshape. Nah, ini A, new shape, order C. Array to be reshaped berarti A itu adalah array to be reshaped. Array like. Coba ya. Reshape 3. Oh, ini bisa dalam bentuk tuple juga ya. Cuman tadi contohnya yang dari Witri School itu dia ini ya. Dari Witri School dia langsung seperti ini. Tapi intinya seperti itu AJR. Jadi yang possible untuk di convert lagi selanjutnya itu kita nggak tahu. Misalkan panjang datanya itu panjang banget, itu kita nggak bisa nentuin, kita nggak bisa tahu. Itu kita bisa pakai min satu aja. Karena di sini penjelasannya itu unknown, ya unknown dimension. Gitu. You are allowed to have one unknown dimension, yang dimana you do not have to specify exact number. Berarti kita nggak perlu untuk menentukan angka pasti dari satu dimensi dari risetnya gitu. Biasanya yang dimensi terakhir itu kita nggak nentuin dia itu apa ya yang possible itu angka berapa. Jadi kita bisa pakai min satu aja gitu. Biar apa lebih praktis gitu. Kalau misal aku isi min satu di sini, itu tuh ibaratnya tuh kayak dia nggak nge-reshape sama sekali. Berarti inilah yang possible untuk di-reshape. Nah, terus aku bikin min satu lagi nih di sini. Nah, jadi cuman one unknown dimension cuman satu aja. Berarti yang possible dulu kita nentuin dibagi tiga possible. Terus kalau misalkan kita mau specify min satu lagi berarti nggak bisa. Soalnya cuman unknown-nya cuman satu ya gitu. Gitu. Jadi yang paling terakhir kalau nggak diketahui kita bisa ganti jadi min satu. Oke. Terus kita lanjut lagi, flattening the arrays. Flattening arrays means converting a multidimensional array into a one dimension array. Mengkonversi multidimensional array menjadi, oh iya, kayak yang tadi ya, min satu ya. Di-convert jadi satu dimensi. Berarti sama aja kayak ngegabungin semuanya. Betul. In NumPy flatten, Ravel, and also for arranging the arrangement, Prot 90, flip, flip, flip LR, flip UD. Coba kalau flatten ya. Sampai Oke, anggaplah aku punya dua dimensi ya, satu, dua, tiga, empat. A dot flatten dia langsung jadi satu. A dot flatten F kolom measure Fortran style. Oh, ini untuk ini ya, yang Fortran ya. Fortran itu berarti gini ya, correct me if I wrong. Misalnya ini satu, dua, tiga, empat, berarti dia yang kolom satunya dulu ya, satu, tiga, terus yang kolom kedua, dua, empat. Nah ini ya, bisa pakai flatten ya. Kita coba aja di sini. Flatten. Bisa nggak ya? Oh iya, ini bisa. Terus bisa kita coba pakai F ya. A dot flatten dalam kurung F ya. Nah ini berarti 1,4 dulu. Karena ini ya, ibaratnya tuh kayak ini baris pertama ya. Terus 25 itu berarti baris kedua. 36 berarti baris keempat. Sorry. Eh, baris ketiga, sorry. Gitu.
ya flatten Fortran. Kan bentuknya kurang lebih kayak gini ya sebenarnya kalau secara tampilan ya. Nah gini, nah gini, nah gini. Berarti kan 14 dulu, 14 25 3 Fortran style. Oke, kita lanjut lagi. Sama mungkin Ravel. Ravel ya, kita coba pakai Ravel. Ravel Nampai. Ini reshape Ravel. Coba kita lihat ada ininya nggak ya Ravel. A, order C. Contiguous flatten array. Ya ini sama aja sih sebenarnya. X142536. Iya sama aja sih. Kita coba ya pakai Ravel. Ravel sama aja. Oke, kita lanjut. Mungkin ada karakteristiknya sendiri-sendiri ya, tapi aku nggak bahas di sini mungkin ya. Nanti kita akan coba bahas di pertemuan selanjutnya mungkin bisa lebih detail. Iterating arrays. Iterating ini berarti looping ya. Means going through elements one by one. As we deal with multi-dimension, in NumPy we can do this using basic for. Kayak bisa pakai basic for seperti biasa. Jadi ND array bisa di looping juga seperti array biasa, normal. Untuk yang dua dimensi, berarti kita bisa looping juga seperti ini. Kalau kita mau looping lagi berkelanjutan, kita bisa pakai namanya nested for. Jadi for y in x gitu. Nah, terus yang kita print di sini adalah apa y-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang pertama kita looping dulu yang array dimensi pertama ya ada dua ya itu kita tangkap dengan value-nya itu di sini x. Nah terus x itu dijadikan apa objek yang akan kita looping lagi selanjutnya. Terus kita tampung dalam apa ya ini sebutannya ya variabel ya variabel y gitu. Kita tampilkan y-nya dia akan looping 1 sampai 6 seperti itu. Nah yang ini pasti sudah cukup paham ya nested loop. Nah, if we iterate an array it will go through n min 1 dimension one by one n until oh ya n dikurang 1 th dimension one by one. To return the actual value, the scalars, we have to iterate the arrays in each dimension. Oh ya, ini tadi ya yang udah aku coba. Terus untuk yang 3 dimensi, nah ini berarti loopingnya juga sampai 3 kali ya. Kalau mau di looping sampai sedalam-dalamnya. Nah, jadi kita bisa lanjutin aja di sini. For y in x. Nah, kemudian di sini kita lanjut lagi ngeprint. Sebentar, yang aku rapiin ya. Terus yang di looping adalah 1 dimensi. Terus for yang terakhir, nah ini for yang terakhir itu berarti z ya. Z in y. Nah, z represents the zero dimension.
sorry. Unindent does not match any outer indentation. Oh, indentasinya salah kayak. Sorry. In X, Y, perbaiki dulu ya sebentar guys. Dan 144 loaded. Use of tabs and space in indentation. Kita coba dulu yang Y-nya ya. Sampai Y. Takutnya aku kebanyakan. Y in X, Y1 di array. Kalau gitu, aku coba yang ini dulu. Print. Harus ini lah. Orientasi. Harus dulu deh. Kita coba yang pertama dulu. Oke, yang ini bisa. Kita coba looping for Y in X. Terus aku indentasi lagi pakai print Y-nya dulu deh. Nah, ini buat tes langsung ya. Ini cuma spasi satu kali sih. Nah, yang ini berarti one dimension ya. One dimension array. Nah, ini udah benar belum ya? Oke. Nanti yang atas-atasnya nggak usah ya. Coba aku iniin dulu. Buatin dulu. Berarti ini pakai spasi satu kali aja ya. Bu, rada aneh ya. Biasanya kalau pakai tuh bisa-bisa aja. Mungkin karena text editor online. Sorry salah. Ini Z. Z ini Z. Terus ini Z. Nah, tapi kalau yang ini teman-teman ini ya udah pasti paham ya. Jadi yang pertama itu kita looping yang ini dulu. Ya, 1, 2, 3, terus 4, 5, 6. Karena ini tuh yang dimensi yang 2D dimensi ya. 2D array gitu. 2 dimension array. Kita looping yang ini dulu. Berarti yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus yang kedua itu 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gitu. Nah, kita ambil skopnya yang ini dulu, yang pertama. Nah, nanti hasilnya seperti ini, dia looping X-nya, diambil nilai X-nya. Nah, terus dia looping Y. Nah, Y itu kan berarti ini ya, 1, 2, 3 sama 4, 5, 6. Nah, berarti dia ambil 1, 2, 3. Tapi 1, 2, 3-nya di looping dulu satu-satu. Gitu. Di sini ada looping lagi, gitu. Ada for lagi. 1, 2, 3. Nah, setelah selesai ngelooping ini, dia akan melanjutkan yang indeks ke satu, indeks satu ya. Ini kan indeks 0, ini indeks 1 berarti. Nah, indeks 1 berarti 4, 5, 6, dia looping persatuannya. Nah, begitu pun yang selanjutnya itu sama. Itu kalau yang ini mudah ya, cukup mudah dipahamin teman-teman ya. To return the actual values, the scalar, we have to iterate the arrays in each dimension. Nah, ini seperti tadi ya. Iterating arrays using editor. Nah, editor ini apa? The function editor is a helping function that can be used from very basic to very advanced. It solves some basic issue which we face in iteration. Let's go through. Okay. Iterating on each scalar element. Okay. In basic for loops, iterating through each scalar of an array, we need to use n for loops, which can be difficult to write for arrays with very high dimensionality. Jadi, kalau misalkan dimensinya ini cukup banyak ya, sampai 10 dimensi gitu. Contoh
itu nanti kan fontnya bisa nyampe 10 juga. Berarti ribet juga gitu ya secara penulisan. Terus kita juga harus hitung-hitungin. Pasti kita kerutin mata nih buat ngitung ini nih. Ini ada berapa ya kotaknya ya di awal. Untuk nentuin ini tuh ada berapa dimensi gitu. Nah, ini kalau kita coba hitung berarti dia ada berapa dimensi nih? Ini kan zero. Kalau ada ini berarti dimensi pertama. Terus ini dimensi ke dua ya, yang ini ya. Nah, berarti dimensi ketiga ya, tiga dimensi. Nah, kita pakai for x in np.nditer dalam kurung array-nya. Ya, nd array-nya. Nah, nanti dia bisa langsung secara otomatis tuh nangkep gitu. Nangkep eh, dia itu persatuannya itu ada apa aja gitu. Per zero dimensionnya itu ada apa aja value-nya. Tuh, jadi kita nggak perlu capek-capek pakai for-nya banyak-banyak sampai ke bawah. Nah, ini editor nih pasti udah ada formulanya sendiri ya di dalam. Jadi buat ngecek-ngecekin dia itu ada berapa banyak dimensi di dalamnya. Jadi cukup praktis ya. Iterating array with different data types. Oke, anggaplah ini we can use OP data types argument and pass it expected data type to change the data type of elements while iterating. NumPy doesn't change the data type of element in place when the element is in array, so it needs some other space to perform this action. That extra space is called buffer, and in order to enable it in editor, we pass flux buffer. Oke, jadi dia itu nggak mengubah tipe datanya dalam elemennya itu di dalam array-nya secara langsung. Jadi dia membutuhkan slot lain ya atau space tambahan, ada space to perform this action. Nah, extra space itulah yang kita sebut buffer. Ya, jadi buffer itu adalah space cadangan. Itu bisa kita sebut space cadangan. And in order to enable it, we pass flex buffer. Jadi kita bisa pakai editor ya buat nentuin ininya yang tadi ada berapa ini value di dalam multidimensional. Terus kita masukin array-nya, flex buffer kita enable ya berarti kita enable space, temporary space-nya. Terus object types-nya di sini diaktifin sama dengan s berarti menjadi string semua ya di sini ya. S itu string kalau nggak salah. Ini ya ada NumPy data types ya yang kemarin kita sempat pelajari. Nah, ini S itu string ya. Kita convert jadi string. Itu ya berarti. Kita coba. Nah, ini jadi 1, 2, 3 dalam bentuk string. Seperti itu ya. Nah, B di depannya itu menandakan apa ya? Kenapa ada B-nya ya? Kemarin sempat ada B-nya itu bit-nya ya. Bit yang dikonvert oleh stringnya gitu. Yang dikonvert ke stringnya gitu jadi bit gitu. Ada ketinggalan huruf B-nya. Nah, seperti yang kemarin itu kalau nggak salah yang ini ya. Ini integer 64, terus yang ini apple banana cherry, ini jadi U6. Nah, ini ya. Data of array element. Nah, ini jadi B ya. Arraynya jadi ada B-nya. eh Coba ya. Tapi ini mungkin eh, kalau misalkan di dalam ini ya, di dalam ND array ya. ND array. Coba kalau misalkan ini nggak pakai ini, kira-kira seperti apa? Oh ya, tetap apple banana cherry ya. Jadi kalau di convert jadi apa bentuknya string, tapi yang ini kan nggak diketahui ya jumlah bitnya ya. Oke. Nah ini ada huruf B-nya ya di depannya, tapi nggak apa-apa.
kita tetap bisa mendapatkan data di dalamnya ya. Kita coba print X. Nah, ini langsung dapat satu. Coba kalau misal ini kita convert jadi integer ya, contoh pakai int ini. 1, 2, 3. Coba kalau misal jadi str. Jadi convert jadi str tetap ada huruf-nya. Oke, nggak masalah. Mungkin karena ini ya, karena di dalam ND array ya, jadi ada huruf B di depannya. Tapi itu nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, kita tetap bisa menganggap ini tuh angka 1, 2, 3 dalam bentuk string. Oke, iterating with different step size. Ya, ini kalau mau pakai step-step. Jadi iterate through every scalar element of 2D array skipping one element. Skipping one element berarti ini ya, kita pakai dua ya. Dua itu kan berarti kita ini ya. Misal satu itu nextnya itu tiga. Kalau kalau 6 berarti nextnya 8 gitu. Kalau skipping one element. Nah, penulisannya seperti ini. Array dalam kurung ya. Nah, yang pertama itu berarti start sama end-nya itu berarti keseluruhan ya, teman-teman ya. Nah, terus koma start end-nya yang kedua itu juga keseluruhan tapi skipnya dua elemen ya, 1, 3, 5, 7. Coba kalau misalkan seperti ini ya, coba kita lihat lagi yang indexing kemarin, slicing ya. Nah, ini penulisannya seperti ini ya. Jadi ARR yang ini startnya ya, berarti yang ini juga startnya. Startnya di sini tidak didefinisikan ya. Berarti mau dari manapun. Terus di sini yang dimensi kedua ya berarti ya. Dimensi kedua berarti ini ya. Ini kan berarti yang dimensi pertama yang ini. Nah, ini berarti diambil semua ya. Nah, terus yang dimensi kedua itu berarti startnya itu tidak didefinisikan, berarti semua 1 sampai 4, terus 5 sampai 8 juga diambil, terus n-nya juga tidak didefinisikan, berarti tetap semua ya. Nah, terus di sini stepnya 2 berarti satu, step 2 berarti 2, 3, berarti 1 sama 3 yang diambil. Terus yang ini 5 sama 7 yang diambil karena stepnya 2. Gitu. Kalau di sini stepnya 3, kira-kira yang diambil berapa? Berapa aja? Nah, ini tebak-tebakan lagi. Oke, stepnya 3 berarti ada apa aja? Cuman 4 aja, Ellen. 1, 4, 5, 8. Kita coba run. Tebak-tebakan berkedok running di background. Iya, iya, iya. 1, 4, 5, 8. Oke, betul. Apa AJR? Berkedok running di background. Maksudnya gimana ya? Oh, running di sini maksudnya ya. Oke. Nah, coba misalkan eh n-nya itu berarti sampai ini ya. Nah, ini n-nya seperti ini. Nah, kira-kira yang muncul berapa? Yang muncul berapa aja? Ada yang bisa tebak?
1,5. Yang lain ada? Iya, betul. 1,5. Coba kalau misalkan di sini aku ubah ya. Eh, jadi sebentar. Ini tetap ini 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 segini. Terus di sini ini, terus di sini. Nah, ini kira-kira muncul berapa? Dimensi pertama n-nya 1, dimensi kedua berarti n-nya 1, stepnya 3. Satu aja. Oke, yang lain ada yang bisa jawab berapa? Satu aja ya. Iya, betul, satu aja. Karena dia cuma ngambil ini, terus n-nya itu indeks pertama berarti yang kedua 3, 4 gak diambil. Terus dia step 3 berarti ya satu, dia mau step lagi nggak bisa. Itu karena step 3 kali berarti 1 sama 4 ya, tapi kan batasnya cuma sampai indeks 1 kan, sampai 2 berarti yang diambil cuma satu. Itu ya teman-teman. Oh iya, untuk yang ini sebenarnya penjelasannya kemarin udah sempet aku jelasin ya, cuman aku belum upload ke YouTube, sorry. Nanti mungkin teman-teman yang baru join bisa ini ya, bisa menunggu nanti aku upload biar bisa dipelajari. Enumerate iteration using ND enumerate. Enumeration means mentioning sequence number of some type somethings one by one. Jadi maksudnya adalah mentioning angka secara urut dari sesuatu satu persatu. Enumerate itu berarti kayak sama aja kayak kita tuh ini apa mau melihat value-nya gitu, value-nya secara urut. Itu kayak misal aku punya array 1, 2, 3. Nah, enumerate-nya itu adalah berarti indeksnya yang akan kita catch, yang akan kita tangkap itu indeksnya. Nah, indeksnya. Nah, di sini sometimes we require correct corresponding index of element while iterating enumerate. We thought can use for those use cases. Nah, jadi sometimes itu kita membutuhkan indeks pada saat kita melakukan looping. Nah, indeksnya itu gimana cara mendapatkannya? Caranya adalah kita bisa pakai ini np.ndNiret dalam kurung array-nya. Nah, terus di sini kita bisa catch indeksnya IDX ya. Di sini diganti variabelnya itu dinamakan IDX, kemudian di sini X. Nah, IDX itu berarti 0, 1, 2 gitu. Berarti kan ini indeks ke 0, 1, 2. Nah, itu kita bisa catch di sini. Nah, seperti ini. 0, 1, 2. Isinya, value-nya itu adalah X itu sendiri. Nah, kalau di apa? Kalau di ini di list atau di array itu sudah pasti enumerate-nya itu mulai dari nol ya. Karena itu udah apa ya? Udah mutlak nilai awal ketika kita mau ngelooping itu mulai dari nol. Tuh. Nah, kalau kita enumerate ini buat dimensi array ini berarti nanti cuman 0 sama 1 aja gitu. Nah, sini. Ini kan berarti indeks ke 0, ini indeks ke 1. Nah, kita looping. Yang pertama di sini tuh berarti ini ya, indeks ke 0,0 gitu. Berarti indeks ke 0, yang indeks keduanya itu indeks ke 0 juga gitu. Maksudnya dimensi kedua, sorry, dimensi keduanya itu indeks ke 0. Terus ini juga 01, 02, 03. Terus yang ini berarti 10, 11, 12, 13.
Kalau ada tambahan lagi berarti ya itu berarti ada 20, 21, 22, 23. Seperti itu. Coba kalau misal IDX-nya kita nggak ini. Nah, kalau misalkan IDX-nya itu kita nggak masukin ke sini, dia langsung nge-looping semuanya gitu. Nah, ini ya perlu dinotis, ND enumerate ini itu dia udah sifatnya itu mirip-mirip seperti yang tadi ya, ya namanya itu, nah mirip seperti NDter ya. Jadi kita nggak perlu for dua kali gitu di sini. For yang pertama kan berarti yang dimensi pertama, terus dimensi kedua berarti yang ini. Nah kita nggak perlu ngelooping for sampai dua kali gitu, dia udah langsung ngelooping satu-satu, ngambil value-nya gitu sampai ke mendalam. Nah misalkan di sini ada indeks ketiga gitu ya, kita coba aja. Nah berarti ada ini ya. Nah gini contoh 4/2. Nah tuh tetap hasilnya. Terus IDX-nya, IDX-nya jadi ada tiga ya, karena ini tiga dimensi ya, bukan dua dimensi lagi, tiga dimensi. Berarti yang ini pertama itu indeks dimensi pertama eh, 0 ya, yang dimensi kedua 0, dimensi ketiga 0. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1 gitu ya. Dia urut gitu ngambil dimensinya. Nah, ini kalau misal, oh ini udah ya, data types. Nah, yang ini berarti udah ya, iterating sudah. Kemudian kita masuk joining array. Ya, joining berarti menggabungkan. Ya, joining means putting consists of two or more arrays in a single array. Jadi kita menaruh konten dari dua atau tiga array ke dalam satu array. Gitu. Sebentar ya, teman-teman. Kita tampung ke dalam satu array. Oke. Di SQL, we join tables based on a key, whereas in NumPy we join arrays by access. Jadi kita join berdasarkan access. We pass a sequence of arrays that we want to join, concatenate function along with this axis. Axis itu kayak sumbu ya, sumbu X, sumbu Y gitu ya. If axis is not explicitly passed, it is taken as 0. Jadi misal ada array 1, di sini ND array 123, N array 2, ND array 456, kita concatenate, kita concat ya. Kalau bahasa Indonesia biasanya concat. Kita concat, nanti dia gabung jadi satu array seperti biasa, sama aja kayak join gitu atau nge-merge. Oke. Kalau dua dimension berarti di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, array 1, array 2, axis 1. Axis 1. Kalau misalkan axis 2, oh 0 sama 1 ya, sorry. 0. Coba tadi penjelasannya itu it is taken as 0. Oh iya, taken as 0 ya. Kalau kita join berarti dia akan dimasukkan langsung menjadi satu array. Ya, dua-duanya. Nah, kalau eksisnya sama dengan 0. Kalau misalkan eksisnya sama dengan 1,
berarti kedua-duanya itu akan dijoin lagi gitu, berdasarkan sumbunya 1256. Berarti ini ya 12 terus 56 itu kan berarti ini sumbu pertama. Terus yang sumbu yang selanjutnya 3478 gitu. Jadi kita melihatnya dari urutannya ini ya. Jadi indeks pertama akan digabung ke indeks pertama, terus yang indeks kedua juga digabung ke indeks yang kedua gitu. Ini indeks 0 ya, sorry. Indeks 0, ini indeks 1. Oke. Kalau misalkan eksisnya 0 kan berarti tetap ya. Cuman yang dijoinin ya udah yang masing-masing ada di sini. 12345678. Oke. Eksis sama dengan 1. Ini tadi hasilnya udah ya. Oke. Oh iya, join array using stack function. Stacking is same as concatenating. The only difference is that stacking is done along a new axis. Okay, new axis ya. We can continue to one dimension array along the second axis, which would result in putting them one over the other. Ya, jadi kita dapat menggabungkan dua array satu dimensi along the second axis, which would result in putting them one over the other. Okay. We pass a sequence of arrays that we want to join to the stack method along with the axis. If axis taken as null. Oke, okay. Ini axis 1. Pakai stack ya. Stack array 1, array 2, axis 1 berarti 142536 ya. Kalau axisnya 0 berarti seharusnya dia jadi 12345. Ini sama aja ya kayak yang di atas, cuman metodenya beda. Kalau yang di atas concatenate, kalau yang bawah pakai stack. Ini seharusnya jadi 123 terus sama pakai aksisnya 0. Kalau aksisnya 1 berarti ini ya 142536. Stacking along rows sampai provides a helper function hashtag ya. Hashtag itu berarti horizontal ya. Horizontal stack to stack along rows. Oke, ini kalau misal digabung jadi satu di join tapi secara horizontal. Oke, horizontal rows berarti seperti ini ya. 1 2 3 4 5 6. Oke, hashtag. Oke, oke, oke. Bisa nggak ya kalau 3? Kita coba 3 ya. Di sini ada array 3. Wah, hostnya udah dikasih ke aku nih. Aku yang paling terakhir, oke. Tadi kita mulainya jam 9 berapa ya? 9:12 ya. Ya udah, nggak apa-apa. Kita sedikit ini ya. Kita coba selesaiin aja untuk ininya. Horizon, yes, horizontal. 1 sampai 9 ya, bisa sampai sebanyak-banyak. Kalau stack biasa, berarti dia tetap jadi 2 dimensi ya. Tetap jadi 2 dimensi seperti ini. Karena memang list yang kita kasih itu horizontal di awal. Coba kalau misalkan ada nggak ya? Kalau misalkan nih aku bikin seperti ini ya. Ini nggak apa-apa. Biar kita sekalian eksperimen. 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Terus di sini misal kayak gini ya. Nah, berarti masing-masing itu udah 2 dimensi. Nah, masing-masing itu udah 2 dimensi. Nah, seperti ini. Masing-masing udah 2 dimensi. Kita coba stuck biasa. Jadi nanti seharusnya hasilnya itu, ya berarti tetap jadi berapa kira-kira? Tetap jadi 2 dimensi ya. Cuman digabungin satu, satu, dua, tiga. Oh, tiga. Jadi 2 angka. Yes, betul. Jadi 2 angka. Oh iya, di sini jadi 3 dimensi ya. Jadi kalau 2 dimensi berarti dia jadi 3 dimensi. Kalau pakai stack maupun pakai yang tadi, kalau pakai concatenate itu jadi 3 dimensi. Kalau 1 dimensi tadi jadi 2 dimensi. Kalau misal kita join pakai stack maupun concatenate ya. Nah, tapi kalau misal di sini pakai horizontal stack, kira-kira bisa atau tidak? Nah, bisa. Di sini jadi 1, 2, 5, 6, 9, 10. Oke, berarti 1, 2, 5, 6, 9, 10. Oke, dia udah ngambil yang ini ya, yang horizontal yang pertama. Kemudian, oh iya, berarti yang apa? Dia tetap jadi 2 dimensi ya, cuman dia ngambil yang eksis satu, eksis sama dengan satu di sini. Kalau misalkan kita horizontal stack, terus yang ke indeks indeks satu berarti 3, 4, 7, 8, 11, 12. Yang indeks keduanya sama. Oke, indeks ke satu ya maksudnya. Sorry sorry. Ya, itu kebalik-balik. Tapi teman-teman ini ya, sorry ya kalau aku salah ngomong. Kadang-kadang kalau ini berarti indeks nol ya. Ini indeks nol masing-masing. Ini indeks nol nol nol. Ini indeks satu satu satu. Gitu. Nah, jadi yang sama-sama indeks nol dia bakal ke join, yang sama-sama indeks satu bakal ke join juga di sini. Nah, itu sifat dari horizon stack ya. Horizontal stack. Terus ada yang V-stack juga, ini vertikal lah. Vertikal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ini vertikal. Berarti dia tetap jadi kayak stack biasa ya. Hasilnya kayak stack biasa ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini sama ya hasilnya ya. Vertikal. Vertikal stack. Oke, kita lanjut. Stacking along heights. NumPy provides a helper function di stack to stack along heights, which is the same as depth. Yang sama seperti kedalaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 4 ya berdasarkan height ya, tingginya. Kalau ini kan width ya, kalau yang ini kan height ya. Kalau kalau kita punya kotak itu kan berarti ada ini ya. Bener ya, height kan. Berarti height itu kan berarti tingginya. Berarti panjang sama tingginya. Nah, di sini tuh ibaratnya tuh kita punya ada dua apa? Dua matriks ya. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, height-nya itu ada dua. Berarti yang di yang di join itu nanti dikelompokkan berdasarkan masing-masing ini indeks. Jadi yang ini jadi 1, 4,
2536 seperti itu. Array 2. Oke, ya ini digabung. Same as is the same as depth. Ya, seperti itu ya. Nah, di sini kenapa dia ada 3 dimensi ya? Ini kalau kita hitung kan 3 ya, bener ya? Ini kan berarti dimensi pertama. Ya, ini dimensi pertama, terus ini dimensi kedua, dimensi ketiga. Nah, berarti karena di sini itu ada 3 horizontalnya, makanya dia itu hitungnya itu berdasarkan banyaknya ini apa banyaknya kolomnya, jumlah kolomnya, heightnya itu kolom. Heightnya itu ada 2 ya, berarti 2 di sini. Sedangkan untuk yang 3 itu berarti kan ininya ya, apa dimensinya gitu. Ini ada 3 dimensi. Ada 3 value. Jadi kali 3. Nah, itu nanti lebih detailnya kita akan belajar tentang perkalian matriks ya. Nanti ada outputnya sendiri berbeda. Kemudian kita lanjut lagi ke split. Splitting numpy array. Splitting is reverse operation of joining. Berarti split itu membelah ya, apa memisahkan. Kalau join kan menggabungkan. Joining merges multiple array into one and splitting breaks one array into multiple. We use array underscore split. Waduh, ini kayak PHP. Kayak metode PHP ini, array underscore split. For splitting arrays, we pass it the array we want to split and the number of splits. Ya, so kita punya one dimension array 1 sampai 6, value-nya kita split jadi 3. Kita split jadi 3, jadi hasilnya seperti ini. Jadi ada 42, 35. Ya, ini it's so easy, simple. If the array has less ever elements that require, it will adjust from the end accordingly. Misal dibagi jadi 4. Berarti 1, 2, 3, 4. Terus yang selanjutnya berarti sisanya ya. Sisanya itu kan jadinya masing-masing 1. Di sini ya, penjelasannya from the end. Berarti yang terakhir itu nggak bisa di split lagi. Ya udah masing-masing. Masing-masing. Misal di sini 7 sampai 7 berarti gimana? Masing-masing 5, 6 dikelompokin, 7-nya sendirian. Gitu ya. 7-nya single sendirian, yang lainnya berpasangan. Oke. Terus ya itu ini ya apa pakai apa ya pembagian sisa gitu ya. Split into arrays. The return value of the array split method is an array containing each of the split as an array ya. Ya, yang di return itu adalah array containing ya array yang isinya itu adalah tiap each of the split as an array. Jadi apa array yang isinya itu hasil pembagiannya dari masing-masing. If you split an array into 3 arrays, you can access the from result just like an array element. Nah, ini ya sama seperti array element, kita bisa ngakses seperti ini. Kalau dibagi 3 gitu. Ini so simple. Splitting 2 dimension, kita split jadi 3. Berarti berarti kan ini ya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau kita split jadi 3 berarti ada apa aja tuh? Berarti ada 1, 2, 3, 4 ya ini yang pertama. Terus 5, 6, 7, 8 ini yang kedua. Terus 9, 10, 11, 12. Ya, di sini kita bisa lihat ini untuk yang array pertama, terus koma, array kedua, koma, array ketiga. Tuh, simple ya. Split
two dimension array to two dimension array. Split dua dimension array menjadi dua dimension array. Oke, ini kita tetap tiga ya. Three two dimension. Oh iya, ini misalkan ada dua dimension array ya, 1, 2, 3 sampai 18. Kita split menjadi 3 berarti ini ya, 1, 2 sampai 6, terus 7 sampai 12 sama 13 sampai 18 ya harusnya ya. Nah iya benar ya, seperti ini. Ini 1, 2, 3. Jadi 3 dimension array. Oke. Ini ada tambahan eksis sama dengan 1 ya. Berarti kita pakai ini ya, pakai sumbu. Eksis sama dengan 1. Berarti 1, 4, 1 ya. Ini 1, 4, 7, 10, 13, 16. Itu yang pertama ya. Karena kan dibaginya 3 ya. Kalau eksis sama dengan 1 berarti kita lihatnya sudut pandangnya dari value-nya per masing-masing. Aduh, bentar ya. Dari value-nya masing-masing itu panjangnya 3. Nah, eksis sama dengan 1 berarti per masing-masingnya ini itu dibagi 3. Yang pertama 1, 4, 7, 10, 13, 16. Oke ya. Ini 16. Terus yang kedua itu berarti 2, 5, 8 sampai 17. Terus yang ketiga itu berarti 3 sampai 18 ya, yang terakhirnya itu. Nah, misalkan dibagi 2, eksis 1 bisa nggak kira-kira? Berarti jadi yang pertama itu 1, 2 ya, sumbuk sumbuk 1 ya. 1, 2, 4, 5, terus 7, 8, 10, 11, 13, 14 ya, bener ya yang ini ya yang kita lihat ya, sumbu eksis 1 berarti yang ini 13, 14, 16, 17. Terus yang kedua ya kita bagi 2 kan, berarti yang pertama itu, terus yang kedua itu berarti 3, 6 sampai 18, cuman 1 aja karena di sini ganjil ya gitu, karena dibagi 2. Nah, dia tetap bisa ya, nggak akan ada pesan error karena memang fungsi dari split ini tuh dia membagikan, dia akan mempertimbangkan sisanya. Sisanya itu akan tetap jadi hasil seperti ini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, alternate solution is using hash split opposite of hashtag. Oke. Nah, ini cara yang sama seperti tadi, alternatifnya pakai hash split. Kita lanjut lagi. Searching array kita bisa pakai ini ya, where ya, search an array for a certain value and return the index that to get a match. Kita bisa pakai where dalam kurung seperti ini. Where arr ya, array-nya sama dengan ya komparator operator sama dengan 4. Nah, yang di return di sini adalah indeksnya gitu. Ya, berarti 0, 1, 2, 3 berarti indeks ketiga ya. 3, 4, 5 berarti indeks kelima, indeks ke-6 yang sama dengan 4. Berarti 3, 5, 6 yang di return. Ya, ini return index that get a match. Example will return a tuple. Jadi yang di return itu tuple.
which means that the value 4 is present at index 3, 5, and 6. Find the index where the values are even. Kita bisa pakai persen 2 ya, modulus 2 yang dimana sisanya 0. Kalau misal angka genap kan dia itu ketika dibagi 2 itu sisanya kan nggak ada gitu. Tapi kalau yang ganjil ketika dibagi 2 itu ada sisanya. Sisanya itu satu. Yang maksudnya sisa sama dengan satu tuh maksudnya gini. Misal kalau ini ya, kalau ganjil bilang ganjil. Ganjil itu misalkan 11. 11 kalau dibagi 2 itu berapa? 11 bagi 2 kan 5,5 kan? Kan 5 pas kan. Kalau yang 5 pas itu kan berarti 10 gitu. Nah, kalau 5,5 kan berarti 5 sama 0,5. Nah, 0,5 itu berarti bisa dibilang dia itu ada sisa satu, gitu. Ada sisanya gitu, gitu istilah. Ada sisanya. Kalau ada sisanya berarti dia ganjil. Nah, kalau sisanya nol, nggak ada sisa, berarti dia genap. Sudah pasti genap ya karena ini ya. Kalau nol, sorry kebalik ya. Kalau yang ini ya. Kalau persen 2 sama dengan nol berarti ganjil ya. Kalau yang persen 2 sama dengan satu itu berarti genap. Sorry, kebalik ya. Nah, ini yang genap. Balik ya, sama dengan satu. Lanjut lagi. Nah, ini yang odd number. Number. Set sorted. Ini kalau misal mau sekalian disortir. Jadi array 7. Collect search sorted which perform a binary search in array and returns the index where the specified value would be insert to maintain to search order. Oke. R7 berarti 1. Oke, ini indeks ke 1. Coba misal 7 di sini. Ya, tetap 1. Binary return the index where the value would be insert to maintain the search order. Use one sorted array. Binary search ya in the array returns the index where the specified value would be insert to maintain the search order. Kalau misalkan the number 7 should be insert on index 1 to remain the short order. Oh, oke. Okay. Oh, ya ya ya, paham paham. Misalkan di sini 7-nya itu di sini ya. Nah, dia tetap ada indeks 1. Misalkan di sini 4, 5. Nah, kira-kira yang keluar di sini berapa? Teman-teman, ada yang bisa jawab? Mungkin, mungkin ada yang sudah paham. Yakin, 5. 5 atau 3 kira-kira? Hasilnya 3. Ada yang tahu sebabnya? Coba kalau misalkan aku bikin seperti ini ya. Nah, terus aku masukin di sini contoh 61. Nah, kira-kira yang di return berapa? Coba. Ada yang bisa jawab? Silahkan dicoba tebak-tebakan. Kalau misalkan 61 berarti nanti hasilnya berapa? Nah, 10 apa 11 kira-kira?
9 tuh. Gimana dong? Gak ada yang bener. Nol, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Oh, ngantuk semua. Sorry guys, ngantuk ya. Oke. Nah, kenapa 9? Karena dia melihat dari ini kondisi area yang ada di sini gitu. Nah, mulai dari yang paling kecil dulu di sorting. Di sortingnya itu di sini kalau kita hitung dari sebelah kiri, ya udah misalkan di sini aku ganti ya. Misal di sini jadi 65, 66, 67, 68, 69, misalnya 610, 611, 613. Terus di sini 61. Nah, terus aku coba ya, kira-kira dia di indeks yang keluar itu berapa? Indeksnya satu, guys. Dia bakal ngecek dulu, mulai dari yang paling kiri, 4. Terus selanjutnya udah 65. Nah, berarti kan harusnya 61 ini, itu tuh berada di indeks berapa supaya urut? Seharusnya di indeks satu. Karena indeks indeks satu itu berarti penempatan angka 61 sebelum angka 65 untuk menjadi sebuah urutan. Gitu, makanya indeksnya satu gitu. Nah, misalkan di sini 64, dia indeks ke 0. Nah, 50 nggak dihitung soalnya yang dihitung itu mulai dari kiri. Yang di sini itu nggak dihitung. WAJR. Karena dia itu ini apa belum apa ya? Belum ke sorting gitu. Posisinya tuh dia masih ada di sini gitu. Kalau search sort kayak gitu di sini sorted array. Tadi aku paham sih kenapa siapa AJR ini ya eh, bilangnya 10 karena sebelumnya seperti ini ya. Nah, sebelumnya itu seperti ini kan. 0 1 2 3 4 5 6 7 8. Terus anggaplah kita tuh search sorted itu ngesortir semua. Berarti yang ke-9 itu kan harusnya 50. Yang ke-61 itu seharusnya dia itu berada di posisi ke eh, 10 kan. Gitu kan maksudnya JR ya. Tadi jawabnya 10 ya. Makanya dijawab 10 karena seharusnya 50 ini kan seharusnya kesortir ke sini kan. Nah, sayangnya 50 itu belum kesortir ke sini. Yang mau kita sorting itu 61. Makanya dia belum ini. Makanya dia belum ini apa belum kegeser gitu. Gitu. Makanya dia berada di indeks ke-9. Ya benar ya, indeks ke-9. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Oh, udah 936 guys. Oke, kita coba jalan juga. Search from right side berarti by default leftmost index is returned, but we can give set right to return the rightmost index instead. Oke, kita ngelihatnya dari sebelah kanan ya 012 berarti angka 7. Kalau misalkan di sini eh, apa misalkan di sini 5, di sini 4, kira-kira berapa hasilnya guys? Di sini. Kita coba ya. Hasilnya 4. Kenapa bisa 4? Ada yang bisa jelasin?
Ada yang bisa jelasin kenapa 4? Kalau misalkan di sini coba ya 8, 9. Tadi itu hasilnya hasilnya 2. Ngitungnya dari sini ya. 0, 1, 2. Nah, kebetulan ini lebih besar ya berarti ya. Coba kalau misal kita perbanyak lagi. 10, 11, 12, 13. Kita make sure dulu benar-benar urutannya itu dari kanan atau tidak. Nah, di sini hasilnya tetap 2 ya. Oke, hasilnya tetap 2. Coba kalau misal ini aku pindahkan 6-nya dihapus. Satu. Coba kalau misalkan yang kita cari misalkan 13. Di sini kita hitung ada berapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya hanya ada 6. Kenapa hasilnya 7 kira-kira? Ada yang tahu? Zero index. Non zero index berarti gimana, Rizky? Bisa dijelasin? Dari kiri plus 1. Kalau misalkan aku isi dulu. Oke, kalau 13 kan berarti dari kiri ditambah 1. Dari kiri itu berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tambah 1 berarti 7. Itu ya maksudnya ya. Atau mungkin panjangnya ditambah 1 gitu. Ya udah, coba cari cerah lain ya, setelah lain. Misal 12, di sini. Kalau di sini 11, by default, the leftmost index is returned. Leftmost index is returned. But we can give side right to return the rightmost index. The rightmost index. Leftmost index berarti indeks yang paling tinggi yang sebelah kiri itu yang akan di return. Nah, to rightmost index instead. Right artinya menuju. Oh iya, ini udah mau selesai kakak, sorry. Sorry. Berarti perhitungan mungkin dari kiri menuju kanan. Artinya dari kiri adalah 1 dan menuju kanan. T plus sampai dengan 1. Oke. Jadi kayaknya sampai sini dulu aja ya guys. Soalnya kayaknya kelamaan. Udah 1 jam lebih. Ini kita akan bahas ya di pertemuan besok ya. Sekalian mungkin ini distribution kira-kira mau dibahas gak kira-kira? Tolong di vote teman-teman. Sampai random. Mau dibahas besok atau tidak kira-kira? Sikat ya, Rizky sikat. Nah, dari yang lain gimana kira-kira? AJR, Dimya Stari, Eki Putri. Dibahas ya, oke. Oke, siap. Aku coba carikan ini ya, sampel-sampelnya besok untuk sore. Udah. Kalau gitu, ini akan kita bahas besok karena udah 9.42. Aku juga udah ini ya, sempat ditanyain. Oke. Oke, jadi itu aja untuk sesi 5 Days Free Class pada malam hari ini. Aku ucapin terima kasih banyak buat AJR, Dinia Stari,
Eki Putri, Geraldo Wijaya, Kasmolinda, Omarona sama Rizky Kurniawan karena udah nemenin aku dalam sesi malam hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Oke, selamat malam, selamat beraktivitas dan beristirahat kembali teman-teman. Thank you so much. Arigato minasan kata Rizky. Thank you, thank you.